ونهانا باتباع خطوات الشيطان. أشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله له شفاعة أعظم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى في محكمة تنزيله وهو أعلم بمراده: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: أفضل صدقة في رمضان. صدق الله العظيم وبلغ النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin, shaimat, Masjid Jami Ikhwanul Muslimin Batavia yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan di hari yang ke berapa Pak? 3. Berarti lebarannya silama. THR-nya besok THR-nya. Mudah-mudahan segala amaliyah Ramadan kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga doa untuk Dewan Kemakmuran Masjid Jami Ikhwanul Muslimin, orang-orang yang memakmurkan ini masjid, mudah-mudahan hidupnya dimakmurkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Shaimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bayangkan, satu pahala kita di luar Ramadan, bila kita kerjakan di dalam Ramadan ini, mendapatkan nilai 10 kali lipat. Ibadah apapun itu di dalam bulan Ramadan dikerjakannya, maka dia dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Oleh karena itu amat sangat disayangkan bila Ramadan hanya lebih banyak diisi dengan mimpi-mimpi dalam tidur saja. Justru di bulan Ramadan ini kita harus banyak menjalankan ibadah, salat sunnah, bersedekah, dan membaca Al-Quran. Pada mukadimah tadi kami menyampaikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sadaqah fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Bahkan donasi yang paling mulia di bulan Ramadan adalah donasi yang dikeluarkan untuk makanan berbuka puasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara shaiman," siapa orang yang memberi makan orang untuk berbuka puasa, falahu ajru mithlu fa'ilihi, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya puasa orang tersebut. Ghayra alla yanqusa minhu syai'a, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Bila kita memberi makan orang yang berbuka puasa 100 orang, maka kita mendapatkan pahala puasa 100 orang tersebut tanpa mengurangi pahala mereka masing-masing. Bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani." Setiap subuh
ada 2 malaikat yang turun ke langit dunia. 2 malaikat tersebut khusus tugasnya hanya untuk mendoakan orang yang bersedekah. Fayaqulu ahaduhuma, satu malaikat berkata, dia berdoa, Allahumma a'ti munfikon khalafa. Ya Allah, berikanlah balasan, berikanlah ganjaran, berikanlah imbalan untuk orang-orang yang bersedekah di hari ini. Wa yaqulul akhar, tapi satu malaikat lagi berkata, dia berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkanlah, ya Allah, bangkrutkanlah orang-orang yang tidak mau bersedekah di hari ini. Maka sedekah afdolnya dikeluarkan setiap subuh. Kalau tadi subuh tidak sempat, boleh kita keluarkan sedekah tersebut di siang atau di sore harinya. Kenapa? Agar kita mendapatkan doanya malaikat. Tinggal pilih, mau didoakan mendapat pahala dan bergelimang ganti pahala serta harta yang berlimpah, atau mendapatkan sumpah serapah dari malaikat karena tidak mau bersedekah. Sedekah itu ibarat orang yang setiap hari makan. Di luar Ramadan pagi dia makan, siang makan, sore makan, malam pun makan. Makan terus tapi tidak dikeluarkan. Tidak pernah buang air. Bahaya apa enggak, Pak? Bahaya atau tidak? Bahaya. Begitu juga orang mendapat nikmat, tapi tidak pernah dia keluarkan sedekahnya. Maka yang terjadi adalah bahaya bagi dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin, muslimat, shaimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu minimal kita punya kotak sedekah masing-masing, baik di rumah maupun di kantor. Kita niatkan kotak sedekah itu bisa dari kaleng, biskuit atau yang lain sebagainya. Kita niatkan sedekah tiap hari ke situ untuk sedekah umum. Jangan kita niatkan untuk sedekah anak yatim, karena nanti khusus cuma untuk anak yatim. Ada teman kantor kita yang butuh uang, kita tidak bisa ambil dari kotak tersebut karena kotak ini khusus yatim. Ada teman kantor kita yang sakit, kita tidak bisa ambil dari kotak tersebut karena khusus yatim. Oleh karena itu kotaknya sedekah umum. Boleh digunakan keperluan apapun untuk kemaslahatan bersama. Shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun sayangnya sedekah kita itu terkadang kita masih pilih-pilih. Padahal dalam surah Al-Baqarah ayat 215 ada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apa yang harus mereka sedekahkan? Qul ma anfaqtum min khairin. Yang kalian harus sedekahkan adalah yang paling bagus menurut kalian. Kalau itu uang yang nominalnya besar. Kalau itu makanan yang enak rasanya. Kalau itu pakaian yang masih bagus rupanya. Tapi terkadang beda pada praktek pelaksanaannya. Kotak amal masjid Ikhwanul Muslimin lewat, tangannya masuk ke dalam kantong. Lama banget tangannya tuh masuk ke kantong. Mau ngambil yang merah, licin yang merah. Mau ngambil yang biru, dia ngeles mulu yang biru. Mana nih? Masuk tangannya semakin dalam, ambil nih yang hijau. Gak kena juga. Diambil yang ungu, nunduk yang ungu. Akhirnya tercaput yang coklat, niat hati minimal yang coklat. Pas diangkat tangannya, abu-abu. Lecek lagi itu abu-abu. Pak, saya tanya nih, kalau di kantong Bapak nih ada uang,
100.000 dan 5.000 rupiah. Ada kotak amal Masjid Ikhwanul Muslimin lewat. Yang mana yang Bapak masukin kotak? Berapa Pak? Jujur nih, puasa nggak boleh bohong. Kotak amal tuh 5.000. Tapi ketika di kantong Bapak ada uang 100.000 dan 5.000. Ada janda muda lewat. Kan janda muda juga kita berikan sedekah. Di kantong cuma ada uang 100.000 dan 5.000. Yang mana yang Bapak kasih sedekah buat janda muda itu? Berapa Pak? Jangan malu-malu. 105.000. Semuanya. Kalau perlu sekalian nomor handphonenya. Jadi kul ma anfaqtu min khairin, yang paling bagus kalau sedekah. Ayat ini juga berbicara tentang 5 golongan afdol penerima sedekah. Kepada siapa sedekah itu afdol kita berikan? Ada 5. Yang pertama, falil walidain, untuk orang tua kita. Jangan sampai traktir sana, traktir sini, tapi orang tua nggak pernah dikasih. Jangan sampai bayarin makan sana, bayarin sini, tapi orang tuanya cukup dikasih tahu tempe. Gak pernah dikasih uang belanja. Bagaimana orang tua kita yang sudah wafat Ustaz? Maka sedekah masukkan ke kotak amal masjid atas nama orang tua kita. Ada yang lebih bagus lagi, setiap Jumat kita kasih amplop berisi uang ke MC Jumat, tolong bacakan Fatihah untuk almarhum ayah saya, almarhumah ibu saya, ini uang infaknya. Berapa banyak ini? 300-400 orang yang sholat Jumat membacakan Fatihah untuk orang tua kita. Insya Allah beliau diterima amal ibadahnya. Sedekah yang paling utama untuk orang tua. Yang kedua, wal aqrabin, kepada kerabat kita, handai tolan kita, tante, bibi, bude, bule, itu afdol kita kasih sedekah. Keponakan kita yang masih sekolah, afdol kita kasih sedekah. Jangan kemana-mana dulu untuk bersedekah, tapi untuk kerabat, handai tolan, berikan sedekah kita. Yang ketiga, Allah firmankan wal yatama, untuk anak-anak yatim. Sedekah yang ketiga afdal untuk anak yatim. Biasanya Masjid Ikhwanul Muslimin akan mengadakan santunan yatim.